linear programming, di mana metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan mengalokasikan sumber daya manusia, sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Nah, kemudian kita langsung saja ke soalnya ya. Baik, lanjut di soal nomor 1, yaitu terdapat perusahaan mebel Minul membuat meja dan kursi dari kayu. Setiap meja membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata 2 jam. Kemudian setiap kursi membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan rata-rata 1 jam. Dalam 1 minggu, tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 jam kerja untuk pengecatan. Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata 7 US dollar dan setiap kursi 5 US dollar. Kemudian ringkasan data mengenai meja dan kursi, jika pekerjaan terdapat tukang kayu dan pengecatan, dan jam yang dibutuhkan meja di tukang kayu sebesar 4, di pengecatan sebesar 2, kursi tukang kayu sebesar 3, dan pengecatan sebesar 1, dan kemudian jam kerja yang tersedia terdapat 240 di tukang kayu dan 100 di pengecatan. Kemudian pertanyaannya di sini yaitu berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam 1 minggu kerja agar profit total perusahaan Minul tetap maksimal. Nah, untuk langkah selanjutnya kita langsung ke aplikasi POMQM. Lanjut, kita pilih modul di bagian atas, kemudian linear programming. Nah, kemudian klik new, akan menampilkan sebuah bar di mana di bagian detail ini kita edit dengan perusahaan Minul. Sesuai dengan soal nomor 1 tadi ya, kemudian nomor of consent-nya tadi yaitu tukang kayu dan pengecatan berjumlah 2, dan nomor variabelnya juga 2, meja dan kursi. Kemudian dari pertanyaan tadi kita diperintah untuk mencari titik maksimal. Profit maksimal itu berarti objektifnya kita pilih maksimus. Lanjut kita klik OK. Ditampilkan tabel dari hasil yang kita tadi, kemudian kita sesuaiin data dengan soal nomor 1 tadi. Kita ganti yang X1-nya meja dulu ya. Meja. X2-nya kita ganti dengan kursi. Kemudian konsentrannya kita ganti dengan pengecatan. Tukang kayu dan pengecatan. Kita sesuaiin datanya yang meja untuk maksimus meja tadi sebesar 7, profitnya tadi sebesar 7, kemudian kursi tadi profitnya sebesar 5, Nah ini setiap kursi 5 US dollar dan meja 7 US dollar tadi. Lanjut, kita ke tukang kayu. Mejanya tadi di tabel 4. Dua, 3, 1. Kemudian RHS-nya kita ganti dengan max waktu. Yang ini jam kerja yang tersedia 240 sama 100.
240, dan 100. Lanjut, jika data sudah sesuai dengan soal nomor 1, kita klik solve. Nah, ditampilkan dari hasil data yang kita sesuaikan tadi, ada 5 solusi di metode ini. Yang pertama ada solusi linear programmable short. Di solusi linear programmable short ini dapat kita simpulkan bahwa perusahaan ini mendapatkan profit maksimal jika meja memproduksi sebesar 30 dan kursi sebesar 40 dengan total maksimal sebesar 410. Kemudian di solusi yang selanjutnya ada solusi list, juga hasilnya menunjukkan yang sama dengan solusi sebelumnya, dengan total maksimal profit sebesar 450 jika perusahaan memproduksi 30 meja dan 40 kursi. Lanjut, di solusi selanjutnya ada solusi iteration. Di solusi iteration ini juga menunjukkan hal yang sama. Di solusi selanjutnya ada solusi iteration, bahwa perusahaan dapat disimpulkan bahwa perusahaan mencapai solusi maksimum jika iterasi terjadi sebanyak 3 kali. Maksudnya, untuk mencapai kombinasi angka optimum perusahaan ini diperlukan 3 kali langkah komputasi. Kemudian untuk solusi selanjutnya ada solusi dual. Di solusi dual ini juga dapat disimpulkan bahwa tukang kayu dengan profit yang terakhir ada solusi grab, di mana solusi ini masih ada. Di mana di solusi ini menunjukkan hasil analisa yang benar yang kita cari dengan bantuan software POM-QM. Kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu terdapat sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam produk, yaitu es krim A dan es krim B. Untuk menghasilkan produknya, perusahaan selama ini menggunakan 2 macam bahan baku, yaitu tepung dan gula. Kemudian untuk membuat satu es krim A diperlukan tepung 4 gram dan gula 3 gram. Es krim B diperlukan tepung 2 gram dan gula 4 gram, kemudian jumlah tepung yang tersedia adalah 100 gram. Sedangkan perlu 120 gram itu, harga jual untuk satu es krim A adalah 5.000 dan es krim B sebesar 6.000. Kemudian buah es krim yang harus diproduksi di perusahaan es krim itu berapa? Kita langsung ke aplikasi POM-QM, kemudian klik modul bagian atas, lanjut linear programming, kemudian kita pilih new, tampilkan sebuah bar di mana di bagian titel kita edit dengan nama perusahaan es krim. Es krim. Kemudian nomor konstannya kita isi 2 dan variabelnya kita 2. Kemudian objektifnya kita pilih maximize, lanjut klik OK. Ditampilkan tabel, di mana tabel ini kita edit sesuai dengan data nomor 2. Kita sesuaikan data dengan nomor 2, X1-nya kita ganti dengan es krim A, kita analogikan dengan huruf A, kemudian es krim B kita analogikan dengan huruf B. Huruf B besar. Kemudian konstantannya kita ganti ini tadi. Kita ganti dengan tepung. Dan konstan 2-nya kita ganti dengan telur. Maximize-nya kita ganti dengan angka 5.000.
Maksimal di es krim B kita ganti dengan angka 6.000. Lanjut tepung, kita ganti angka 3, angka 4. Maaf, sorry. Ini angka 4. Telurnya kita ganti angka 3. Kita ganti angka 2. Kemudian di telur es krim B kita ganti dengan angka 4. Lanjut di RHS-nya di bagian tepung kita ganti dengan angka 100. Dan di bagian telur kita ganti dengan angka 120. Jika data sudah sesuai dengan soal nomor 2, langkah selanjutnya kita pilih solve. Dari data tadi ditampilkan 6 solusi, di mana di bagian solusi result ini menunjukkan bahwa perusahaan es krim untuk memaksimalkan laba, perusahaan ini harus memproduksi es krim A sebesar 16 dan es krim B sebesar 18 dengan laba maksimal sebesar 188. Kemudian di sini ada solusi ranging. Di solusi ranging ini disimpulkan bahwa ada batas bawah atau lower bound es krim A menunjukkan 4,5 dan upper bound es krim A menunjukkan angka 12, sedangkan lower bound-nya batas bawah es krim B menunjukkan 2,5 dan upper bound es krim B menunjukkan 6,67. Sini juga ada solusi iteration. Solusi ini menunjukkan bahwa iterasi ini terjadi sebanyak 3 kali. Maksudnya untuk mencapai kombinasi angka optimum diperlukan 3 kali langkah komputasi. Kemudian ada solusi dual dan yang terakhir ada solusi graph atau grafik. Solusi grafik ini ditunjukkan untuk menghasilkan analisa yang benar yang kita cari tadi dengan bantuan software OnCam.